Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, kelas 2B, akan mempresentasikan materi mengenai penyakit malaria. Dan saya, Radani Mahwiara, dengan NIM 090, yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Next. Dan berikut anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan 10 orang. Next. Dan selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum memasuki materi yang akan kami jelaskan pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penyakit malaria ini. Nah, malaria ini menjadi salah satu masalah kesehatan global sampai sekarang, terutama di daerah tropis dan subtropis. Penyakit ini juga berkontribusi besar terhadap angka kesakitan dan kematian, jadi masih menjadi fokus utama dalam bidang kesehatan masyarakat. Penyebab utama dari malaria ini adalah parasit dari genus Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nah, infeksi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Di Indonesia sendiri, kasus malaria mengalami peningkatan dari sekitar 254.000 kasus pada tahun 2020, menjadi lebih dari 415.000 kasus pada tahun 2022. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kondisi geografis, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, upaya eliminasi untuk penyakit malaria ini juga terhambat oleh rendahnya praktik pencegahan, serta penggunaan kelambu berinsektisida, serta keterbatasan ekonomi masyarakat. Nah, kondisi ini membuat sebagian dari kelompok sulit mendapatkan fasilitas sanitasi dan layanan kesehatan yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari malaria tersebut. Malaria merupakan penyakit menular akibat parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Terdiri dari 5 spesies utama. Yang pertama Plasmodium falciparum, yang kedua Plasmodium vivax, yang ketiga Plasmodium ovale, yang keempat Plasmodium malariae, dan yang terakhir Plasmodium knowlesi. Dan malaria ini tersebar luas di lebih dari 100 negara tropis dengan ratusan juta kasus setiap tahun, termasuk sekitar 241 juta kasus global pada tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk klasifikasi parasit malaria, yang pertama ada Plasmodium falciparum. Spesies Plasmodium ini adalah yang paling berbahaya dan menjadi penyebab utama malaria berat. Infeksi ini menimbulkan komplikasi serius seperti malaria cerebral sehingga sering dikaitkan dengan angka kematian yang tinggi terutama di daerah tropis. Yang kedua ada Plasmodium ovale. Spesies ini memiliki karakteristik yang mirip dengan Plasmodium vivax, baik dari segi gejala maupun kemampuannya untuk menyebabkan kekambuhan. Namun kasus infeksi ini relatif lebih jarang ditemukan. Lalu yang ketiga, Plasmodium vivax, ini salah satu penyebab malaria yang paling umum. Spesies ini biasanya menimbulkan gejala demam berkala dan memiliki kemampuan untuk kambuh kembali. Next. Lalu yang keempat ada Plasmodium malariae. Spesies ini menyebabkan malaria dengan gejala yang cenderung lebih ringan, tetapi dapat berlangsung dalam jangka waktu lama sebagai infeksi kronis. Pola demam yang ditimbulkan biasanya muncul secara berkala dengan interval yang lebih panjang. Lalu yang terakhir ada Plasmodium knowlesi. Spesies zoonotik ini yang awalnya menginfeksi hewan seperti monyet, namun kini dapat menginfeksi manusia. Spesies ini memiliki siklus perkembangan yang lebih cepat dibandingkan spesies lain sehingga dapat menyebabkan peningkatan jumlah parasit dalam waktu singkat dan berpotensi menjadi infeksi yang serius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini akan saya lanjutkan ke mekanisme penularan malaria.
Jadi yang pertama, mekanisme penularan malaria itu ada gigitan nyamuk infektif. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium saat nyamuk tersebut menghisap darah untuk perkembangan telurnya. Lalu yang kedua, itu ada invasi sel hati, yaitu setelah masuk ke tubuh manusia melalui gigitan, parasit dalam bentuk sporozoid akan dengan cepat menginvasi sel-sel hati. Lalu yang ketiga, perkembangan di hati. Di dalam hati, parasit berkembang menghasilkan yang kemudian akan keluar untuk menyerang sel darah merah atau eritrosit. Boleh di next? Yang selanjutnya ada yang namanya fase dorman atau hipnozoid. Nah, di fase dorman atau hipnozoid ini, pada jenis tertentu seperti P. vivax atau P. oval, parasit dapat menetap di hati dalam bentuk dorman atau hipnozoid, yang dapat menyebabkan kekambuhan di masa yang mendatang. Lalu yang selanjutnya ada siklus eritrosit. Merizoid yang menginfeksi sel darah merah akan terus berkembang biak, menyebabkan sel darah pecah dan menimbulkan gejala klinis seperti demam dan juga anemia. Lalu yang terakhir ada tahap penularan kembali. Sebagian parasit berkembang menjadi bentuk seksual atau gametosit yang dapat terhisap kembali oleh nyamuk lain, sehingga siklus penularan terus berlanjut. Akan saya berikan kepada teman saya yang selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah gejala penyakit malaria. Gejala muncul dalam banyak serangan demam berkala atau paroksisme. Gejala malaria ini dapat terjadi dalam 3 stadium. Yang pertama itu stadium dingin atau fase menggigil. Yang pertama penderita menggigil hebat dan sensasi dingin yang ekstrim. Bibir dan jari-jari pucat atau kebiruan, nadi meningkat namun lemah, berlangsung sekitar 15 menit hingga 1 jam. Yang kedua itu stadium panas atau fase demam. Penderita mengalami demam tinggi atau suhu tubuh naik drastis. Kemudian sakit kepala yang hebat, mual, muntah, dan nyeri otot. Kemudian pada anak-anak dapat disertai dengan kejang. Yang ketiga, stadium berkeringat. Keringat keluar secara berlebihan, suhu tubuh menurun kembali normal, dan terakhir pasien merasa sangat lelah dan lemas. Fase ini tuh bisa berulang sesuai dengan jenis malaria yang dideritanya. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit malaria. Pencegahannya itu terbagi menjadi 3, mulai dari yang pertama yaitu pengendalian vektor atau nyamuk. Itu bisa kita lakukan dengan cara penggunaan kelambu berpestisida, ALL, INS, atau ITS, secara manual di dalam daerah endemis. Yang kedua adalah penyemprotan pestisida dalam ruangan dan pengendalian larva nyamuk itu dengan cara membantu membersihkan genangan. Selanjutnya yang kedua adalah tindakan medis. Tindakan medis yang kita lakukan ini yaitu diagnosa awal dan pemberian EA atau pemberian obat anti malaria, penerapan ini selaku terapi utama ya dalam malaria tanpa komplikasi. Lalu selanjutnya adalah edukasi dan penguatan sistem, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, survei guna untuk pemantauan dan penguatan sistem kesehatan di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya saya lanjutkan kepada ya. Baik, selanjutnya ada tanaman ekstrak yang dapat digunakan sebagai obat malaria. Yang pertama ada daun kelor atau Moringa oleifera dengan dosis 400 mg per kilogram BB yang dilakukan dengan metode in vivo. Hasil percobaan ini dinyatakan berhasil karena pertumbuhan Plasmodium bergei yang diinduksi ke mencit jantan galur BLBC mengalami perlambatan dilihat dari persentase derajat parasitisme dalam kelompok perlakuan baik anti-Plasmodium maupun imunostimulan. Yang kedua ada rumput laut coklat dengan dosis 200 mg per gram BB yang dilakukan dengan metode in vivo. Hasil percobaan dinyatakan berhasil karena pemberian ekstrak Sargassum duplicatum mampu menghambat pertumbuhan Plasmodium bergei. Namun dibandingkan dosis lain, dosis ini paling sedikit menyatakan pertumbuhan Plasmodium yaitu sebesar 1,22%. Next.
Slide. Yang ketiga ada daun sirih hijau atau paper betel dengan dosis 200 mg per kilogram BB yang dilakukan dengan metode in vivo. Hasil percobaan dinyatakan berhasil karena pemberian ekstrak daun sirih hijau mampu secara efektif menekan derajat parasitemia pada mencit yang diinfeksi Plasmodium bergei yaitu sebesar 31,67%. Yang keempat ada bidara laut dengan dosis EAA banding ekstrak air minum dengan perbandingan 1:2 yang dilakukan dengan metode in vivo. Hasil percobaan ini dinyatakan berhasil karena pemberian ekstrak air bidara laut mampu memperbaiki profil sel darah putih. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Boleh di next? Oke. Baik, saya akan menjelaskan di sini yang kelima ada buah mahkota dewa dengan dosis buah mahkota dewa yaitu Paleria macrocarpa dengan dosis 10 mg per kilogram BB dengan metode in vivo di mana hasilnya merupakan percobaannya berhasil di mana pemberian ekstrak buah mahkota mampu menurunkan derajat parasitemia pada mencit yang diinfeksi. Penurunan paling baik terjadi pada dosis 10 mg kilogram per BB dengan rata-rata parasitemia sebesar 31,55% sehingga menunjukkan bahwa ekstrak punya aktivitas dalam menghambat pertumbuhan parasit. Lalu ada gelici atau Caesalpinia bontuc dengan dosis 7,4 mg per ekor dengan metode in vivo. Percobaan ini dinyatakan berhasil di mana pemberian ekstrak biji menurunkan parasitemia mencit jantan yang terinfeksi Plasmodium bergei secara signifikan. Next. Lalu ada kulit kayu manis atau Cinnamomum burmani dengan dosis 250 mikrogram per mili dengan metode in vitro. Dengan hasil percobaan ini di mana ekstrak dan fraksi kulit kayu manis itu menunjukkan aktivitas antimalaria melalui kemampuan menghambat pembentukan hemozyun pada parasit Plasmodium. Lalu ada akar bejaka merah yaitu Spatholobus litoralis Hax dengan dosis 1,562 mikrogram per mili dengan metode in vitro yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol akar bejaka merah mampu menghambat pertumbuhan parum. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ke-9 adalah daun Afrika dengan dosis 500 mg per kg BB dengan metode in vitro dan in vivo. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tanaman dinyatakan berhasil di mana pertumbuhan parasit yang signifikan. Pada uji in vivo menggunakan mencit, pemberian dosis 500 mg per kg BB mampu memberikan hasil yang baik dengan menghasilkan persahabatan sebesar sehingga termasuk 70,87% dalam kategori aktivitas sedang. Selain itu, pada pengujian secara in vitro diperoleh hasil yang lebih kuat, di mana nilai IC50 sebesar 4,34 mikrogram per mili dengan kategori sang aktif. Nilai IC50 yang rendah menunjukkan kemampuan ekstrak dalam menghambat parasit secara signifikan. Yang ke-10 ada daun jung rahab dengan dosis 250 mg per liter dilakukan dengan metode in vitro. Hasil percobaan dinyatakan berhasil di mana ekstrak air daun jung rahab menunjukkan aktivitas antimalaria dengan nilai IC50 sebesar 227,05 ppm. Sedangkan fraksi hasil pemisahan memiliki aktivitas lebih baik dengan nilai IC50 tetapi belum seefektif obat standar. Namun aktivitas tersebut masih lebih rendah kontrol positif dibandingkan kloroquine, sehingga menunjukkan bahwa ekstrak memiliki potensi sebagai kandidat antimalaria tetapi belum seefektif obat standar. Next. Yang ke-11 adalah daun pulai dengan dosis 300 mg per kilogram BB dengan metode in vivo. Percobaan ini dinyatakan berhasil di mana ekstrak etanol daun pulai memiliki aktivitas antimalaria yang ditandai dengan penurunan tingkat parasitemia pada hewan uji. Efek yang lebih baik terlihat pada peningkatan dosis, terutama pada dosis 300 mg per kg BB.
Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, kesimpulannya adalah senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, terpenoid, dan fenolik dalam tanaman herbal yang kami dapat untuk menyembuhkan malaria itu berperan penting dalam aktivitas antiplasmodium. Mekanisme kerja umum meliputi penghematan sintesis protein parasit, gangguan metabolisme dan transport nutrisi, penghambatan pembentukan hemozoin, serta peningkatan stres oksidatif pada parasit. Sekianlah presentasi dari kelompok 3 dari kelas 2B. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami tutup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.